Saya ini orang miskin. Apa percaya bahwa saya akan menjadi orang besar yang berperan buat umat, apalagi buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Oki Stina Dewi, dan hari ini kita mau ngobrol dengan sosok wanita inspiratif. Kalau kemarin mungkin teman-teman udah nonton ada beberapa bintang tamu ya. Nah sekarang biasanya teman-teman memanggilnya dengan nama Umi Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah beliau ini yang biasanya orang-orang memanggilnya Umi Fas? Kenapa pada akhirnya saya mengundang beliau? Beliau adalah orang yang akan kita gali ya, tentang pengalaman hidupnya. Kita akan gali bagaimana beliau akhirnya bisa sukses. Karena di umur kepala 3 beliau sudah mendapatkan penghasilan miliaran. Artinya dalam kepala 3 sudah menjadi seorang milioner. Sekarang ini kan banyak sekali Mi, orang-orang yang ingin menjadi pembisnis juga, ingin jadi milioner juga Mi. Dan dimulai dengan bisnis. Kita mau belajar bisnis nih dari Umi Fas, yang kalau teman-teman ingin tahu Umi Fas itu sebenarnya apa sih? Ini beliau ini adalah owner dari skincare Batresia. Ini ya Mi ya. Jadi Batresia ini herbal halal thayyib. Jadi kalau dipakai muslimah, masya Allah sudah nggak perlu khawatir lagi karena sudah halal dan thayyib. Mi, sebelum kita bahas mengenai akhirnya Umi menjadi seorang milioner, kemarin saya juga ke pabrik teman-teman sekalian. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Umi, coba lihat nih tayangan kita jalan-jalan ke pabrik. Produksi yang Gold Series ya? Iya. Karena memang lagi kenceng banget Gold Series. Permintaannya nggak produksi banyak, habis lagi. Untuk ekstraksi gitu, karena kita nggak beli dari luar, kita mengekstrak sendiri, asli dari bahan alami. Nah, jadi Umi Fas ini udah punya pabrik sendiri dan masya Allah omsetnya luar biasa. Nah, ini yang ingin kita pelajari dari sosok beliau. Umi itu dari awal memang latar belakangnya adalah seorang pembisnis, keluarga pembisnis, atau ayah ibu tuh latar belakangnya seperti apa sih nih sampai akhirnya bisa terjun ke dunia bisnis? Kita mau belajar nih, jadi Khadijah masa kini nih. Masya Allah. Kalau ayah sih bisa dikatakan pebisnis, banyak macam bisnis sudah dijalani. Kemudian selain pebisnis juga pernah di anggota dewan. Oh, dari awalnya emang udah makmur nih. Karena orang-orang bilang aku kan enak tuh pasti berhasil karena dari keluarga yang udah kaya raya gitu nih. Waktu kecil sekali. Jadi pada usia TK mungkin ya, usia TK orang tua masih dalam kondisi sangat baik ekonominya. Tapi kemudian sakit-sakitan, ayah sakit, kami manggilnya apa sakit yang cukup berat bertahun-tahun. Sakit apa nih, maaf ya? Karena waktu itu masih kecil jadi kurang ngerti juga, dan apa itu kurang ini sama kedokteran. Jadi nggak didiagnosis oleh dokter, kita kurang ngerti apa tuh sakit apa ya gitu. Pengobatannya juga herbal paling, terus zikir dan sebagainya. Jadi kurang ngerti. Sekian tahun kemudian kondisi ekonomi berbalik 180 derajat pada saat SD sakit beliau ya. Iya, pada saat beliau sakit. Jadi kakak juga sampai jadi tukang semir gitu. Ya padahal sebelumnya tuh kemana-mana diantarin pakai mobil, ya. Iya, ada mobil aja pada saat saya TK tuh ada beberapa sih, 2 atau 3 gitu lupa sih. Di daerah tempat tinggal Umi. Iya. Wah, termasuk orang berada banget pada saat itu. Bisa dikatakan cukup berada. Tapi
situasi ekonomi berkebalikan 180 derajat pada saat SD. Itu jadi SD itu sampai kakak jadi tukang semir dua-duanya. Kakak dua laki-laki jadi tukang semir, ngalamin itu ditonjokin sesama rekan, jadi pulang dalam keadaan babak belur. Jadi perjuangan keluarga kami itu sampai seperti itu. Oke. Jadi Umi ini 6 bersaudara ya, Mi ya? Iya, 6 bersaudara. Dan ketika ayah sakit, ibu yang akhirnya membantu perekonomian keluarga. Betul. Dan kakak-kakak ibu tadi. kan bisa dibilang kurang berpengalaman dalam mencari nafkah ya, dalam maisha. Iya. Sehingga setelah Apa meninggal, itu agak kacau lah perekonomiannya. Ibu mengandalkan bahasanya parelek ya kalau bahasa Sunda. Jadi recehan yang didapat ketika mengajar ngaji dari majelis taklim ke majelis taklim. Jadi ibu ini seorang ustazah yang mengajarkan ngaji. Oh. Dan itu adik-adik masih sangat kecil-kecil sekali. Lulus SD apa meninggal. Lulus SD apa meninggal. Umi anak keberapa, Mi? Ketiga. Pada saat apa meninggal, yang bungsu itu usia 1 tahun kurang mungkin, bulanan lah, masih bayi, 1 tahun kurang. Kemudian kakaknya masih 5 tahun mungkin 6 tahun gitu, pokoknya masih pada kecil-kecil gitu. Jadi pada saat itulah yang ibu harus mencari nafkah, tapi di rumah anak-anaknya kecil-kecil gitu. Anak saya kan ke Lampung pada saat itu. Saya melanjutkan pendidikan. Dititipkan ke saudara? Ke panti asuhan. Ikut sama paman di panti asuhan Nurul Islam Lampung. Nah di situ adik-adik, di satu sisi saya juga berjuang, ya kan, berjuang dengan kondisi saya. Di rumah juga pada berjuang. Ibu berjuang menghidupi anak-anak. Adik-adik yang masih 7 tahun, 5 tahun itu gantian ngasuh yang bayi ini. Tapi semuanya sekolah? Semuanya alhamdulillah sekolah, alhamdulillah. Kenapa Umi yang pada akhirnya dikirimkan ke Lampung? Saya sih yang mengajukan diri, karena saat itu kan melihat situasi, wah sepertinya nggak bisa sekolah nih. Sedangkan keluarga terhadap pendidikan itu memang kita semua punya keinginan besar untuk semuanya berpendidikan tinggi gitu. Jadi begitu tahu, kemungkinannya nggak sekolah nih karena ada paman yang di Lampung bekerja sebagai kepala sekolah di panti asuhan itu, akhirnya mengajukan diri, Neng mau ikut ke Lampung Bu, gitu. Alhamdulillah disetujui dan berangkatlah. Apa yang terjadi pada Umi ketika Umi di panti asuhan? Apa yang pengalaman yang tidak terlupakan selama Umi berada di panti asuhan? Lebih ke seru aja sih kalau di panti asuhan, artinya ya mencuci dengan jarak berkilo-kilo ke Wai Abung, ke sungai. Malah jadi nggak terlalu sedih lagi karena berkumpul bersama dengan teman-teman. Sedihnya itu pada saat terima informasi bahwa Apa meninggal. Oh, gitu. Jadi Umi tuh sudah di panti asuhan di Lampung setelah justru sebelum Bapak meninggal. Iya, berangkat dulu ke Lampung, ke panti asuhan. Tiba di panti asuhan berapa bulan kemudian ada kabar bahwa Apa meninggal. Nah di situ tuh kayaknya beberapa hari sebelumnya udah gak enak badan, gak enak perasaan. Pas hari jadi sebetulnya nggak ada yang ngasih kabar waktu Apa meninggal. Ada seseorang yang dari Pulau Jawa datang ke panti asuhan, bisik-bisik. Nah, saya mendengar kalimat terakhirnya aja, udah sih Neng nggak usah denger, biarin aja, kasihan gitu. Itu dengar kalimat itu tuh kayak apa? Ini pasti tentang apa gitu. Terus nggak bisa mengelola kesedihan, lari ke sumur. Itu lari ke sumur, nimba, guyur itu pengguyur badan. Usia berapa itu nih waktu itu? 13 tahun.
guyur, pokoknya berulang-ulang ngeguyur karena panas kepala gitu kan. Kayak ya Allah, saya nggak punya bapak dong gitu. Nah dari situ lebih nerima diri. Oke, saat ini saya tidak punya bapak, tidak bisa berharap lagi untuk nafkah gitu. Jadi walaupun nggak pernah ada kiriman uang atau apa, nggak pernah berpikir yang ada itu di rumah ibu saya kerja apa ya, adik-adik saya makan apa ya gitu. Saya di panti asuhan bisa makan, adik-adik saya bisa makan enggak gitu kan. Jadi sedih banget. Nggak apa-apa. Padahal dulu kalau cerita jarang nangis. Apa ini kan meninggal sudah berapa puluh tahun ya. Tapi ketika masih mengingat masih terus menerus menangis. Iya. Sosok apa itu seperti apa sih bagi Umi sampai ketika ngomong apa yang sudah berapa puluh tahun meninggal ini masih tetap menangis seperti ini? Jadi apa itu kan sebetulnya jarang berada di rumah itu, sibuk juga dan sebagainya. Ketika ada di rumah, sering dongeng gitu. Dan hal yang agak berbeda dari umumnya gitu, sering mengajak diskusi anak TK. Ya, saya waktu itu masih TK, masih SD kelas 1. Tapi kalau diskusi itu hal yang dewasa sekali. Diajarin bahasa asing, kemudian diajak ngobrol sejarah Islam, sejarah Indonesia gitu, dan bahkan negara-negara lain yang saat itu saya nggak ngerti, tapi saya merekam. Saya merekam dengan sangat baik. Yang setelah dewasa baru saya ngerti, oh ini yang dulu diceritain apa gitu. Dan sering kalau juga kan ngajar di kampus, di dosen ya, dosen. Jadi kalau dibawa ke kampus itu waktu TK selalu diceritakan ke mahasiswanya, ke teman-temannya, anak saya calon orang besar. Masya Allah. Gitu. Jadi itu dengan bangga Neng, kasih tahu yang lain, siapa presiden negara ini, siapa ini gitu, sejarah itu gitu, dipancing-pancing gitu. Hal-hal seperti itu, sebuah kebanggaan. Nah, itu mungkin tertanam di pikiran bawah sadar bahwa saya akan menjadi orang besar gitu kan. Sehingga optimisme itu jadi kuat. Ketika banyak hal terjadi, saya selalu ingat kata saya ini orang besar gitu. Percaya bahwa saya akan menjadi orang besar yang berperan buat umat, apalagi buat keluarga gitu. Jadi di situ setiap menghadapi ujian, saya orang besar. Orang besar harus bisa menghadapi apapun. Gitu. Oke, Mi. Berikutnya pada akhirnya kan Umi juga harus berpikir setelah Umi selesai sekolah, Umi harus berpikir juga pada saat itu tentunya bagaimana cara membantu perekonomian Ibu. Apa yang Umi lakukan? Karena kan kalau sekolah memang karena di panti asuhan mungkin nggak terlalu bisa bergerak, tapi setelah lulus pasti ada yang Umi lakukan. Kata anak saya orang hebat. Apa yang Umi lakukan? Nah, setelah itu saya berpikir untuk mencari sesuatu yang berbeda. Jadi mau mengenal dunia lebih jauh gitu. Jadi saya keluar dari PT Matel ke Jakarta. Di Jakarta. Sama siapa ke Jakarta? Sendiri. Wow. Umur berapa Mi waktu itu? 18 mungkin. 18 sendiri, tahunan. tapi ada saudara di sini? Nggak punya. Terus tinggal sama siapa? Bukan nggak punya saudara, tapi saya nggak ngerti di mana saudara saya. Berarti gitu. Di Jakarta 18 tahun ke sini tuh tinggalnya sama siapa? Nyari kosan. Wow. Dengan bekal gaji saat itu. Kok berani, Mi? Ya apa yang mau, kalau nggak berani tuh mau gimana gitu. Masya Allah. Saya anak yatim, ibu saya banyak tanggungan gitu. Saya mau mengandalkan siapa kalau bukan mengandalkan diri sendiri? Ada Allah yang selalu mengawasi kan gitu. Jadi ketika saya ketakutan tengah malam, saya juga sering ketakutan. Ketika di terminal tengah malam, ketika melewati hal apa tengah malam, pasti ya Allah lindungi saya, ya Allah lindungi saya, ya Allah, begitu aja terus. Kenapa Jakarta? Kenapa memilih untuk pindah ke Jakarta seorang diri? Anak
remaja mungkin ya, entah umum entah enggak, saya berpikir bahwa Jakarta itu banyak pengalaman, banyak hal yang bisa dilihat, dicari, dipelajari gitu. Apa yang bisa saya lakukan kira-kira ya untuk melanjutkan hidup saya? Di Jakarta barangkali ada pekerjaan yang lebih baik kah gitu, atau saya mungkin akan menemukan sesuatu di sana yang bisa saya lakukan. Ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak, kejadian-kejadian yang culture shock, anak daerah, anak kampung lah istilahnya, pada akhirnya berada di kota besar? Ada nggak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu, atau terkaget-kaget, oh ternyata seperti banyak ini ya. banyak belajar lah gitu, jadi adaptasi kan begitu, ngeliat ya Allah di Jakarta ini anak kecil begini udah nyari uang gitu. Anak-anak berapa? Ya, anak jalanan ya, anak 7 tahun udah nyari uang. Saya ini nothing ya, udah segede gini baru tahu dunia gitu. Ternyata ada yang lebih susah lagi daripada kita. Agak shock ya. Dunia itu seperti ini ya, kan sebelumnya mungkin bagai katak dalam tempurung gitu, di pesantren terus kan, di panti asuhan. Jadi Umi sendiri ngekos di Jakarta, apa yang Umi lakukan di Jakarta? Cari kerja gitu, jadi keliling-keliling, lihat-lihat, ya, sampai sempat habis bekal, belum dapat kerjaan. Makanya saya pernah cerita bahwa di Jakarta sampai tidur di atas kardus gitu. Jadi sebetulnya pada saat itu pernah sempat merasakan jadi anak jalanan juga? Iya, anak jalanan. Itu orang tua nggak tahu, semua saudara semuanya nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi semuanya mereka tahu setelah diceritakan di berbagai. Berani ya seorang perempuan. Iya, tapi Allah Maha baik. Karena kalau bukan kebaikan Allah, sehebat-hebatnya saya, udah habis kali saya diapain orang. Gitu kan, di tengah jalanan. Jadi ketemu sama preman-preman yang penuh dengan tato, penuh bau alkohol segala macam, nyamperin, udah serem juga. Ya Allah gitu kan. Terus saya senyum gitu. Orang itu yang tadinya mau ganggu nggak jadi gitu, jadi malah baik gitu. Terus ada yang gangguin, ada yang dibelain juga sama preman yang lain gitu. Berapa lama Umi jadi anak jalanan? Beberapa bulan sih. Nggak punya rumah di jalanan beberapa bulan? Sekitar beberapa bulan lah gitu. Jadi kadang-kadang tidur dari masjid ke masjid gitu. Sendiri atau ada temennya nih? Sendiri. Pernah juga ada teman gitu. Nanti berpisah. Karena saya kan pencarian saya merasa harus cepat. Umur berjalan terus gitu. Saya adik-adik saya butuh saya untuk bangkit segera gitu. Kalau saya lambat bertumbuh gitu, lambat berkembang, ya kapan saya menolongin keluarga saya? Jadi saya benar-benar gerak cepat gitu. Di sini saya nggak dapat apa-apa, pindah lagi ke tempat lain, lihat-lihat situasi segala macam. Apa yang bisa saya pelajari di sini? Apa yang bisa saya lakukan di sini? Belum dapat, pindah lagi gitu. Sampai pernah jaga warnet untuk bertahan hidup. Di situ ada gaji juga, ada tempat tinggal dan makan dan sebagainya. Ya seperti itulah. Tapi mulai agak stabilnya lamanya itu di dunia pendidikan. Ngajar bahasa Inggris, ngajar bimbel, ngajar. Ini belum kuliah nih, Mi? Belum. Wow. Belum merasakan kuliah. Oke. Oh, pada akhirnya banting setir jadi pengajar. Jadi pengajar. Sebetulnya saya dari SMA itu sudah senang ngajar. Jadi kalau pulang ke rumah itu buka pengajian. Anak-anak tetangga pada datang ke rumah untuk belajar Iqra gratis gitu, tidak dipungut biaya apapun, dipanggilin aja yang mau ngaji di rumah ya. Nanti setelah ngaji ada seru-seruan belajar bahasa Inggris, kuis-kuisan, nanti yang menang dapat apa gitu-gitu, tapi bukan materi gitu, yang mereka dapatkan. Sampai akhirnya Umi menjadi seorang pembisnis, akhirnya bisa membuat Batresia yang sebesar ini dengan, kalau boleh tahu omsetnya berapa nih? Kalau boleh tahu. Saat ini masih puluhan M per bulan. Puluhan M. Ya jadi itu gimana ceritanya Mi? Asal muasalnya akhirnya terjun ke dunia bisnis setelah cerita panjang dari masa kecil sampai masa remaja. Sebetulnya banyak bisnis yang pernah dicoba juga sih. Dari lulus usia 20-an itu pernah bikin sabun, tapi belum tahu cara memasarkan. Nah, yang paling enjoy itu ngajar. Saat itu belum berpikir bisnis, akhirnya bisnis ternyata susah ya gitu. Tapi saya kalau ngajar tuh enjoy, suka. Bahkan ibaratnya kalau ngajar itu nggak dibayar juga udah seneng aja. Berapa tahun itu di dunia pendidikan, sampai suatu saat
saya sambil usaha tahun 2010-an itu saya udah mulai usaha kecil-kecilan. Pernah bikin sabun colek, bikin sabun cuci piring, apa aja. Bikin. Oh, bikin bukan jual barang orang. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang pada akhirnya menjualkan barangnya orang. Ini Umi bikin. Jadi mencoba barangkali bisa bersaing gitu. Jadi bikin itu ya dijualnya juga rumahan. Dimasukin ke botol air mineral bekas gitu. Ini mungkin memalukan ya, tapi saya pernah dengar dari guru saya, kalau masa lalu kita tidak memalukan berarti kita bertumbuh lambat. Karena dulu aja udah keren, sekarang keren ya biasa aja gitu. Iya, kalau dulunya parah sekarang. Iya benar. Gitu. Memang sepertinya saya kadang-kadang malu juga. Oh saya dulu separah itu ya. Pada satu masa saya pernah kena sakit. Sakit apa nih? Sakit rahim. Gitu. Saya diagnosanya nggak terlalu hafal, nggak terlalu yakin juga karena kan pada saat itu pemeriksaan ini itunya juga nggak ada biaya. Gitu. Yang saya tahu adalah pendarahan yang terus-menerus dalam jumlah banyak gitu. Yang ketika saya ngajar berdiri aja susah. Gitu. Kadang-kadang tiba-tiba gemeteran, harus duduk gitu. Bahkan salah satu dokter ada yang bilang ini ada kista juga, ada kista yang katanya kalau pecah selesai gitu. Jadi saat itu saya berpikir pasti ada solusi. Optimisnya muncul lagi ya, Mi? Iya. Jadi walaupun di satu sisi saya sampai bikin surat wasiat juga. Kalau karena saat itu sudah punya anak, sudah rumah tangga, sudah punya anak 3, jadi saya bikin surat wasiat kalau saya meninggal apa dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya tetap ikhtiar gitu. Saya yakin pasti ada solusi, pasti. Allah maha hebat gitu kan. Setiap penyakit pasti Allah ciptakan obatnya, entah di mana yang manusia harus mempelajarinya dulu kan untuk mengetahui itu. Jadi saya mulai mempelajari daun-daunan, biji-bijian, minyak-minyakan karena itu lebih mudah gitu, lebih mudah didapat. Belajarnya dari mana, Mi? Google. Wow, belajar mandiri. Belajar mandiri. Google, kemudian karena siang malam belajarnya gitu. Jadi banyak jurnal kan di Google itu. Jadi compare saya. Dari jurnal ini compare sampai saya dapatkan kesimpulan. Setelah dapat kesimpulan nanti dicoba gitu. Oh iya ya, ternyata ini ada efek begini. Kayak daun binahong itu, oh beneran ya efeknya bikin tidur nyenyak, bikin nafsu makan naik dan sebagainya. Itu hal-hal kayak gitu benar-benar dipelajari, terutama virgin coconut oil itu. Ketika saya baca dalam virgin coconut oil ada asam laurat yang sangat tinggi, yang juga ada di dalam ASI. ASI itu kan ngeboost imun bayi karena kadar asam lauratnya tinggi. Ini ngomongnya sama dokter yang cocok nih. Ini Umi udah belajar sendiri di Google. Kemarin udah ngomong ketemu sama adik saya Cindy nyambung ya dok. Itu ya Umi ya ngomong masalah ini. Wah saya jadi cuma pendengar aja. Terus. Iya di situ saya berpikir di dalam ASI ada kandungan ini sedemikian berefek kepada imunitas bayi, betul. Gitu. Dan ini ada di dalam kelapa, di dalam virgin coconut oil yang kalau caranya benar, maka asam lauratnya tidak rusak, bisa tinggi sekali. Selama ini kelapa itu dibuat minyaknya dengan cara yang kurang tepat, sehingga asam lauratnya rusak, hanya tersisa 20-25%. Kalau caranya tepat, itu bisa sampai di atas 50%. Berarti kalau orang konsumsi ini bagus imunitasnya, penyakit apa juga bisa dilawan kan gitu. Termasuk sel kanker, tumor, kista, semuanya bisa dilawan gitu. Dari situ tuh saya berpikir, karena tadi ya asam laurat masuk ke dalam tubuh jadi monolaurin masuk ke setiap sel dalam tubuh, maka sel-sel itu jadi kembali sehat gitu. Saya konsumsi. Meres sendiri tuh awal-awal tuh. Meres sendiri, bikin facial sendiri marut sendiri, meres sendiri, dan alhamdulillahnya punya pohon kelapa. Ibu punya pohon kelapa gitu. Jadi itu mungkin salah satu modal juga ya. Setelah berhasil, alhamdulillah sembuh dengan daun-daunan itu. Daun binahong kan ada di pinggir-pinggir sawah. Gitu. Saya berpikir banyak orang nggak tahu nih bahwa pengobatan sesimpel ini. Itu Allah ternyata kasih di dalam herbal ini murah, ada di sekeliling kita, tapi orang banyak yang lebih ketergantungan sama bahan kimia gitu kan, obat kimia.
Akhirnya Umi pada saat itu mulai menjual lah yang tadinya udah sembuh nih, udah dibuktikan dengan diri sendiri. Akhirnya Umi mulai menjual masih dengan meres-meres, marut-marut sendiri ya Mi, dengan tangan sendiri. Sampai akhirnya sekarang Batrisya sudah sebesar ini. Setelah Umi berada di posisi ini, dengan Umi kata-kata dia per bulan menghasilkan miliaran ya, puluhan, bukan miliaran, puluhan miliar. Umi kalau flashback, apa yang biasanya Umi lakukan? Senyum-senyum sendiri kah? Atau Umi ngerasa luar biasa ya kemarin, memang bener ya sakit-sakit dahulu senang-senang kemudian, atau Umi ngerasa ini belum kelar nih, masih perjuangannya kayaknya masih harus gimana Mi? Setelah Umi di posisi ini, apa yang Umi rasakan? Kayak bolak-balik itu sih Uma. Jadi kadang-kadang merasa, ya Allah, kok saya bisa ya di posisi ini. Jadi ingat gitu ya betapa saya itu kecil, cupu. Ya, dulu itu banyak teman-teman ya, beberapa teman di waktu di panti asuhan ngelihat saya itu sampai jijik gitu, saking kotor kali ya, karena pakaian saya kan bekas-bekasan orang, jadi warnanya udah beladus banget kali ya, nggak dicuci pakai sabun, nggak kembali sabun. Jadi cucinya pakai air aja. Jadi mungkin ya, kalau bahasa ini mah gembel gitu ya, sampai ada yang ngeludah ke saya sampai bilang, cuy gembel gitu, nggak mau deket-deket pada saat saya antri gitu. Saya ikut antri di belakangnya, jangan deket-deket, cuy gembel gitu. Jadi saya nggak sakit hati ke orangnya sama sekali. Bahkan setelah dewasa kita sempat terhubung juga, alhamdulillah kita sangat baik, dan memang itu hanya kenakalan anak remaja ya. Cuma itu berdampak ke perasaan saya yang membuat saya, oh saya ini gembel, saya ini kotor, orang mungkin risih deket-deket saya. Jadi saya banyak menarik diri. Saya nggak mau deket-deket orang, kasihan nanti dia terganggu. Dan itu sampai jadi kayak ke inner child. Hari ini. Iya, jadi kayak merasa bahwa saya ini bikin orang merasa terganggu. Iya benar. Soalnya kenapa saya bilang benar? Saya pernah bekerja sama Umi. Saya bilang gini sama Umi, teman-teman sekalian. Umi, kok kerjanya bentar banget sih Mi? Jangan dong Mi, saya masih mau kerja lagi. Kenapa Umi? Karena kita ada kerja sama ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya justru bilang sama Umi, kok saya kerjanya sedikit sekali, jangan seperti ini. Ayo kasih lebih banyak lagi pekerjaan. Terus Umi mengatakan, saya takut nggak enak, saya takut merepotkan, saya takut menyusahkan, seperti itu. Ternyata ini latar belakangnya. Setelah itu nih, jadi sampai sekarang kalau ada orang deket-deket itu ada perasaan mau narik diri. Jangan lama-lama deket saya, jangan gitu-gitu. Jadi aduh gitu. Padahal secara pikiran sadar saya sudah menyadari bahwa orang-orang juga se-welcome itu kok gitu sama saya. Cuma ada pikiran bawah sadar yang mungkin belum begitu selesai. Kadang-kadang muncul tuh minderan ya, rendah diri. Padahal udah sesukses ini dan manfaatnya sudah meluas. Tapi itu kayak dua sisi yang berbeda. Di situasi lain, saya bisa menjadi orang yang sangat optimis. Sangat pede, sangat percaya ya. Kembali ke dulu ya. Dulu kadang-kadang saya merasa kayak gitu kan, saya ini harus jauh-jauh dari orang gini-gini. Tapi di situasi yang berbeda, saya akan jadi orang besar. Itu juga terjadi saat ini. Ada kalanya saya minder parah gitu. Saya siapa sih gitu. Memang Umi masih ada mindernya, padahal udah seorang miliuner tapi masih minder. Masya Allah, karena ya background yang tadi sudah teman-teman dengar. Mi, Umi ini kan juga punya pesantren sekarang kan Mi. Kenapa bikin pesantren? Apakah karena pengalaman masa lalu, akhirnya sekarang sudah jadi sukses kaya raya, menolong lagi orang-orang sebagaimana dulu saya ditolong, atau seperti apa Mi? Sebetulnya memang punya cita-cita pengen punya panti asuhan, pengen punya panti jompo, banyak sih cita-cita. Gitu. Kenapa panti asuhan? Karena saya sendiri memang dari panti asuhan. Kenapa panti jompo? Karena saya melihat orang tua itu sudah lemah gitu, banyak yang tidak terawat gitu kalau saya perhatikan. Mengenai pesantren ini dapat dukungan besar dari keluarga sama semuanya pada punya cita-cita ingin punya pesantren. Insya Allah. Gitu. Jadi saat ini sebetulnya yang mengurus ya keluarga. Jadi keluarga, ibu selalu mengingatkan untuk Neng, ibu pengen punya pesantren gitu, pengen punya tinggal, kalau ibu meninggal tuh ada jariah gitu kan. Oh iya, bismillah aja doain aja ibu gitu. Jadi ada tanah bekas pabrik gitu, bekas pabrik Batrisya yang
setelah pindah ke gizi dan itu kan kosong. Gizi juga milik Unifas loh. Gizi Super Cream. Setelah pindah itu jadi pesantren, dikelola bareng-bareng ibu, kakak dan Masya lain-lain. Allah. Ibu masih ngajar karena itu adalah kebahagiaan ibu. Betul, Masya Allah. Nih sekarang udah jadi kaya raya nih. Apa Kaya raya. Kalau dulu kan takut nggak bisa makan, tinggal di atas kardus, anak jalanan. Sekarang kan ketakutannya beda lagi. Itu ketakutan waktu nggak punya uang. Sekarang jadi orang kaya ada ketakutan nggak nih? Ternyata hidup itu memang selalu ada ketakutannya sendiri ya. Kalau sekarang itu saya kadang-kadang saya takut Allah marah. Saya takut ini istidraj gitu. Ya Allah, ada dosa yang bagian mana ya yang bisa menyebabkan saya dapat istidraj gitu. Kok saya dimudahkan betul sama Allah ini. Makanya nikmatnya kok banyak banget. Iya, Takut nih, iya, tiba-tiba kadang-kadang. takut jadi jebakannya Allah nih, dikasih kenikmatan, Iya. ntar saya lupa sama Allah gitu. Iya, jadi takutnya kan dalam Islam itu istidraj kalau orang itu sudah dibenci gitu kan. Ambillah semua kebahagiaan di dunia kan gitu ya katanya. Seperti Firaun, kan apa yang dia tidak dapatkan di dunia? Kekuasaan, harta, semuanya gitu. Jadi langsung ya Allah gitu. Saya istidraj bukan ya gitu. Semoga bukan ya Allah, semoga bukan. Jadi lebih kayak takut aja gitu. Lebih banyak Harta ini. Iya, kalau saya ngelihatnya lebih banyak orang lulus diuji kemiskinan atau kesusahan daripada keberlimpahan materi. Dan salah satu juga dari Umi, kita pernah berbincang soal kematian. Apakah kematian itu menjadi nasihat terbaik untuk Umi, atau Umi memang ada waktu untuk ingat kematian, atau apa? Sampai kok ketika bahas kematian tuh Umi ngerasa itu hal yang sangat penting untuk kehidupan Umi. Ada kalanya ketika ingat kematian itu menurunkan semangat untuk berbisnis. Gitu, ada kalanya. Jadi berpikir saya istirahat dulu lah dari bisnis. Saya mempersiapkan kematian gitu kan. Beribadah. Padahal bisnis ada bagian Iya, ibadah juga ya, Mi. Tapi di situasi yang berbeda, yang saya persiapkan apa? Bukannya Allah itu lebih mencintai kebermanfaatan. Kan khairun nas anfa'uhum linnas itu kan jelas ya. Kalau saya memahaminya gini, ibadah wajib, kemudian habluminan nas, baru ibadah sunnah. Gitu kalau saya ya. Termasuk contohnya ketika kita antri di suatu wudu, tempat wudu. Tempat wudu kan bagusnya sunnah-sunnahnya dan lain-lain. Tapi antri banyak nih. Ya sudah wajibnya saja. Karena ternyata mengutamakan mereka untuk segera menunaikan sholat itu lebih utama daripada sunnahnya kita kan gitu. Umi memaknai kehidupan ini apa, Mi? Tapi saya sendiri sering mempertanyakan itu kepada diri saya. Kehidupan ini apa sih? Allah ingin saya melakukan apa? Karena dari tahun ke tahun saya belajar tentang baik itu apa. Dulu saya menganggap baik itu mengalah, baik itu menyenangkan semua orang. Maka ada saya pada fase di mana orang tua sampai nangis, sedih. Jadi saya merasa saya ini berusaha baik tapi ternyata menyiksa orang tua. Yaitu saya selalu mengalah sama orang. Diapain gitu, dipukul, dirusak, dikotorin, saya nggak apa-apa. Gitu. Saya baik-baik aja. Saya punya sesuatu diambil, saya juga nggak apa-apa. Tidak menangis, tidak juga marah. Gitu. Ternyata itu menyiksa ibu saya. Neng kalau diapa-apain orang lawan. Atau mungkin itu bisa terjadi karena sudah terlalu banyak sakitnya sehingga jadi rasanya jadi nggak ada. Plan gitu ya. Mungkin nggak begitu. Saya kurang ngerti sih dari situ. Yang saya tahu adalah waktu kecil, saya kalau diapa-apain orang itu nggak ada rasa, maksudnya biasa aja, gitu. Kamu kotor, malah dikotorin gitu kan, dicoret-coret. Waduh, nanti ibu marah nih, gitu doang paling gitu. Ya, pulang ke rumah, wah ibu dong, kesel gitu kan, anak saya ini dicoret-coret kok diam aja gitu. Di situ baru saya gitu. Saya salah. Jadi ketika disakitin teman-teman nggak sedih. Kalau udah ibu nangis gitu ngelihat saya baru situ. Baik itu gimana? Menjadi baik itu harus saya nggak bisa marah gitu. Saya nggak bisa nangis pada saat seperti itu. Jadi kadang-kadang di depan cermin saya nangis. Ya Allah, saya udah berusaha baik.
Tapi ternyata saya menyiksa ibu saya. Gitu. Saya latihan untuk menjadi orang yang lebih berani gitu. Tapi saya mau marahnya nggak bisa. Gimana saya marah? Caranya marah gimana? Jadi saya tentang kehidupan ini dimaknainya seperti apa? Saya sendiri masih sangat bingung. Baik itu seperti apa ya gitu. Kehidupan ini bagusnya seperti apa ya? Allah inginnya saya bagaimana ya? Tapi sebenarnya ya, setelah kita dengar dari semua penjelasannya Umi, sebenarnya kita bisa menangkap satu sih teman-teman sekalian. Dari seluruh rangkaian perjalanannya Umi ini, sampailah Umi pada satu titik yang membuat Umi, ya, saya mengalami semua itu karena Allah ingin saya bermanfaat untuk orang lain. Jadi kaya rayanya Umi sekarang untuk menebar manfaat bagi orang lain. Posisinya Umi yang sekarang, mungkin sebagian orang nggak tahu, sebagian orang sudah tahu, posisinya Umi yang sekarang juga untuk menebar manfaat untuk orang lain, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kan Umi memberdayakan mama, betul kan? Yang banyak itu di luar sana. Dan kemudian dengan hartanya beliau juga mendirikan pesantren, dan mungkin sedekah-sedekah lainnya yang kita nggak tahu yang dilakukan oleh Umi. Mi, ini kan kisah hidup ini luar biasa ya, karena Umi dulu pernah ngalamin di panti asuhan, makanya buka panti asuhan. Karena Umi dulu pernah ngerasain lapar, makanya nggak mau ngelihat orang lapar gitu kan, Mi. Sekarang, Mi, terakhir yang ingin saya tanyakan supaya jadi pembelajaran untuk semua. Mungkin teman-teman lain nggak mengalami apa yang Umi alamin. Mereka nggak jadi anak jalanan. Mereka nggak. Umi pernah juga bilang pernah makan apa, Mi? Makanan kucing kan? Bekas kucing sampai dimakan. Mungkin mereka nggak mengalami itu. Tapi mereka mau jadi kaya raya. Mereka mau jadi seorang miliuner. Gimana caranya dengan berbisnis? Saya sering sekali diberi pertanyaan seperti itu. Dan kadang-kadang saya merasa, saya ini tahu apa ya soal kesuksesan? Saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah saya percaya bahwa Allah selalu bersama saya. Insya Allah. Bahwa Allah selalu menginginkan kebaikan. Maka sepanjang kita menginginkan kebaikan untuk semua orang, untuk banyak orang, meskipun yang saya jalani, kok begini salah, begitu salah, ini belum tepat ini gitu dalam perjalanan itu. Tapi saya yakin bahwa ketika kita berusaha untuk memberikan kebaikan bagi banyak orang, maka Allah akan terus membersamai kita menuju kesuksesan itu. Masya Allah, ini sebenarnya sama nih, kalau di pesantren kami, kita bilang gini, kita kerjakan apa yang kita tahu, yang kita tidak tahu, insya Allah akan dibimbing dan dituntun oleh Allah SWT. Jadi jalan aja dulu, jalan yang kita nggak tahu, ntar Allah tolong kok. Selama niatnya adalah untuk kebaikan. Betul. Masya Allah, Mia, luar biasa nih perbincangan kita dengan Umi Faz untuk teman-teman semua. Dan satu lagi pelajaran dari Umi Faz bahwa kehebatan, kekayaan atau posisi tertentu itu bukan karena kehebatan diri sendiri, tapi semuanya 100% karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi, makasih ya inspirasinya. Abis ini kita mau ke pesantren nih karena ada anak-anak yang khataman Quran. Umi mau lihat, dan sukses untuk Batrisianya di sini. Ya, memang saya adalah brand ambassador Batrisia, tapi semata-mata saya melakukan pembicaraan ini bukan semata-mata karena Batrisia, tapi semata-mata karena ingin mengangkat kisah inspiratif dari seorang Umi Faz, sehingga teman-teman belajar bahwa untuk bisa menjadi orang di titik tertentu bukan simsalabim abrakadabrak, tapi telah melewati proses berdarah-darah yang penuh dengan tangisan. Barulah ketika sudah berhasil, baru cerita itu menjadi indah untuk diceritakan untuk banyak orang. Begitu ya, Mi ya. Makasih ya, Mi. Kita ketemu lagi teman-teman sekalian di episode-episode berikutnya. Semoga tayangan ini penuh dengan inspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.